Seringkali kami sebagai dokter di ruang praktek itu ketemu sama pasien yang ketika datang dia sudah mendiagnosa dirinya sendiri, padahal kami sebagai dokter belum melakukan anamnesa atau pemeriksaan apapun. Jadi mereka datang dalam keadaan seperti ini, Pak, saya kena sakit tipes, Pak, saya kena sakit jantung, Pak, saya kena sakit mah kronis, Pak, saya kena sakit malaria. Tapi ketika ditanya, dari mana Bapak tahu bahwa Bapak terkena penyakit tersebut? Mereka kadang-kadang menjawabnya, saya baca dari internet, Pak, atau saya lihat dari media sosial, Pak. Atau yang lebih ekstrim lagi yang sekarang, Pak, jangan-jangan saya ini kena COVID. Aduh. Jadi mulai dari sekarang bijaklah untuk membaca suatu berita atau informasi tentang penyakit di internet atau media sosial. Kenapa? Ketika kita sering membacanya, kita cari-cari, kita gali terus, semakin sering kita membaca akan masuk ke dalam otak kita dan membuat itu menjadi suatu kebenaran. Kita akan mengkait-kaitkan keluhan-keluhan kita sendiri secara pribadi dengan apa yang ditulis di media sosial atau di internet tersebut, dan akhirnya kita mendiagnosa diri kita sendiri atau memvonis diri kita sendiri. Padahal yang mempunyai wewenang untuk mendiagnosa suatu penyakit adalah dokter. Itu pun dilakukan dengan ilmu yang sudah panjang dipelajari, terus dilakukan anamnesa dengan mengerucut, ditambah lagi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lain, baru akhirnya dokter memberikan suatu diagnosa. Dan itu pun dokter tidak 100% yakin diagnosa tersebut. Karenanya biasanya dokter ada different diagnosa lainnya. Jadi bandingkan dengan teman-teman yang hanya membaca beberapa menit atau mungkin berulang-ulang kali dan akhirnya mendiagnosa diri sendiri, ya, itu tidak baik, hanya akan membuat teman-teman menjadi cemas atau membuat teman-teman menjadi takut. Mulai sekarang hentikan mengulang-ulang mencari-cari berita-berita tentang penyakit dan mengait-ngaitkan ke diri sendiri, karena bahayanya itu akan dianggap suatu kebenaran dalam pikiran kita dan kita akan mengait-ngaitkannya, dan itu berbahaya. Berbahayanya apa? Yang pertama, kita menjadi cemas. Yang kedua, bisa jadi kita akhirnya mencari obat sendiri tanpa resep dokter, yang kita ketahui bahwa obat itu juga banyak efek samping ketika tidak diberikan dengan indikasi yang tepat, ya. Jadi mulai sekarang bijaklah menggunakan internet dan mencari informasi tentang penyakit di media sosial ataupun di internet. Oke, ciao.